Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul pelajaran kita pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini adalah Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Ayat tema terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasih-Nya yang penuh dengan puji-puji para malaikat, untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci, bahkan sampai mati. Lihatlah Dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapakah Engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia, bukannya membuat Dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita, sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah mampu menyatakannya. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Kebahagiaan sejati, halaman 16-18. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Apakah yang dimaksud dengan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa
Lalu siapakah dia yang tidak mengenal dosa, dan siapakah dia yang membuatnya menjadi dosa? Ayat inti renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca ayat 19 yang berkata, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Kristus adalah Dia yang tidak mengenal dosa, dan Allah yang membuat Kristus menjadi dosa. Sebab Allah mendamaikan dunia yang berdosa ini di dalam Anaknya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Namun terjemahan berikut ini lebih cocok, yaitu dalam versi King James. Dikatakan di sana, God was in Christ reconciling the world unto himself. Yang artinya, Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, sebab Paulus katakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Karenanya jika kita kembali ke ayat sebelumnya yang dalam 2 Korintus 5 ayat 19, ayat ini dapat dibaca menjadi Allah Bapa di dalam Kristus mendamaikan dunia kepada dirinya sendiri. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena saat Allah membuat Anaknya menjadi dosa, hal itu bukan terlepas dari dirinya, tetapi Allah Bapa itu sendiri di dalam Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 415 paragraf pertama. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Ia mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus untuk penebusan manusia, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Ia dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Allah Bapa mengorbankan dirinya sendiri di dalam Anaknya. Karenanya saat Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Selected Messages buku pertama halaman 392 paragraf 2, pada Kristus Ia meletakkan kesalahan setiap jiwa yang percaya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Pada Anaknya, Allah Bapa meletakkan kesalahan setiap jiwa yang percaya. Artinya, kesalahan tersebut Allah Bapa letakkan kepada dirinya sendiri juga, sebab Allah Bapa di dalam Kristus untuk mendamaikan dunia kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 66 paragraf 4. Allah Bapa mengasihi kita bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka Dia karuniakan Anaknya, agar melalui Anaknya kasih-Nya dapat dicurahkan kepada kita, yaitu dengan dirinya di dalam Anaknya, sebab Allah itu adalah kasih. Tetapi jangan lupa, Anak Allah juga adalah kasih. Itu sebabnya tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 482 paragraf 2. Saya menghimbau semua orang yang mengaku percaya kebenaran untuk mempertimbangkan karakter dan kehidupan Anak Allah. Dia adalah teladan kita. Hidupnya ditandai dengan kebajikan tanpa pamrih. Dia selalu terjamah dengan kesengsaraan manusia. Dia pergi untuk berbuat baik. Tidak ada satupun tindakan egois sepanjang hidupnya. Kasih-Nya bagi ras yang jatuh, keinginannya untuk menyelamatkan mereka begitu besar, sehingga Dia menanggung murka Bapanya ke atas dirinya, dan setuju untuk menanggung hukuman pelanggaran yang menjatuhkan manusia yang bersalah ke dalam keburukan.
Dia menanggung dosa manusia di dalam tubuhnya sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena begitu besar kasih anak Allah kepada kita, sehingga Dia rela menanggung murka Bapanya. Murka Bapa yang seharusnya untuk kita, Yesus yang tanggung. Itu karena begitu besar kasih Yesus kepada kita. Dia tanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Artinya, Dia rela dibuat menjadi dosa oleh Bapanya, bukan hanya menyatakan kasih Bapanya yang begitu besar bagi kita, tetapi juga tentang kasih anak Allah yang begitu besar bagi kita juga. Sebab memang kasih Allah Bapa dan anaknya adalah sama. Karenanya untuk dapat menyatakan kasih Allah Bapa yang begitu besar hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Satu-satunya cara untuk menyatakan kasih Allah Bapa kepada kita hanya melalui anaknya. Pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk kita adalah wujud dari kasih Bapa dan kasih anak bagi kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, agar kita menyatakan kasih kita kepada Bapa dan anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, yang menyatakan begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Ia membuat anaknya menjadi dosa, agar dalam anaknya kami dapat dibenarkan. Namun Allah Bapa tidak biarkan begitu saja. Dia malah dalam anaknya, sehingga bila mana anaknya menanggung segalanya, itu pun Dia tanggung, sebab Bapa di dalam anak. Dan tidak hanya Bapa, namun anak juga, oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada kami, Dia rela untuk dijadikan dosa, agar dalam Dia kami semua dapat dibenarkan. Dia rela menanggung dosa-dosa dalam tubuh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mengasihi Bapa dan anaknya. Oleh karena pengorbanan mereka, kami dapat diselamatkan. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.